Oke, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang basic device configuration ya. Sama seperti kemarin ya, kita akan apa namanya? Akan mengkonfigurasi device ya. Akan tetapi di sini activity-nya itu kita tidak diberikan informasi apa-apa ya. Jadi intinya Anda sebagai seorang LAN teknisi ya, teknisi LAN, Anda diberikan konfigurasi seperti ini, topologinya seperti ini ya oleh manajer ya. Dan Anda diminta untuk melakukan konfigurasi ya. Karena apa? Ini konfigurasinya belum tuntas ya. Di sini ada beberapa ini ya. Yang pertama adalah memastikan ya mengisi ini ya tabel ini addressing ya, informasi terkait addressing tabel. Nah, ini butuh untuk dokumentasi. Kemudian memberikan nama router dan switch ya. Switch kedua dan router ya. Kenapa hanya kedua? Nah, yang ke satu tidak bisa diakses ya, tidak diperbolehkan untuk mengakses ya. Anda diminta untuk melakukan konfigurasi router 1 dan router switch 2 ya. Kemudian memberikan password untuk user exit itu Cisco pada semua line ya, ini ya. Pada semua line. Kemudian memberikan password kelas untuk privilege X-nya, kemudian melakukan enkripsi password, kemudian mengkonfigurasi banner, kemudian melakukan konfigurasi IP address, IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Kemudian juga ini sama ya, kemudian ini ada beberapa hostnya itu sudah dikonfigurasi ya, sudah dikonfigurasi. Sebagian, ada yang belum. Berarti nanti kita lihat, kita cek hostnya. Kemudian interface dokumentasi interface with description. Berarti ini digunakan untuk apa namanya? Diberikan deskripsi untuk masing-masing interface ya. Berarti ini tadi di router dan switch. Kemudian menyimpan konfigurasi, melakukan verifikasi ya di ping, kemudian diberikan apa namanya? Disimpan ya, kemudian melakukan proses troubleshoot ya jika ada yang bermasalah. Nah, ketika kita dihadapkan seperti ini ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita cek lagi ya, kita harus ini dulu ya. Mendokumentasikan ini dulu. Ya. Kita harus mendokumentasikan ini dulu. Langkah pertama adalah kita harus mendokumentasikan IP address ya. IP address-nya karena ini penting. Nanti kalau kita salah dalam mengkonfigurasi ya salah ya. Oke, ini kita konfigurasi ya, kita coba konfigurasi ya. Seperti ini. Nah, kita cek dulu ya. Ya. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan proses konfigurasi. Oh, ya. Oke. Yang akan kita lakukan, pertama kita apa namanya? Mencatat dulu device-device apa saja yang terjadi, yang ada di sini. Yang pertama adalah router ya. Ini kita bisa lihat apa namanya? Interface apa yang digunakan itu dengan menggunakan edit ya ini ya, option. Di sini preference ya, Anda bisa gunakan ini. Kemudian always show port and port label in logical ya. Tujuannya apa? Untuk menginilah. Oh, ini router itu ada G00 dan G01 ya. Yang masuk ke sini, Nah, ini tujuannya apa?
nanti ketika digunakan untuk proses melihat routing tabel ya. G00 itu yang kemana sih? G01 yang kemana sih? Nah, jadi dari option, preference, kemudian Anda aktifkan ini ya, always support label in logical workspace. Ya, ini untuk melihat ini port yang digunakan. Baik, device yang pertama, device utamanya adalah router ya, router RTA, ya, device-nya adalah RTA. Kemudian ada ASW1, kemudian ada ASW2, ini ASW1, ASW2, ASW2. Kemudian apalagi? Yang ke arah G00 itu ada user 01 ya, PC ya, hostnya. User 01. Kemudian ada user 02. Kemudian ada user 03 ya, yang dari arah G00 ini, G01 ke sini. Ya, jadi ada berapa? Ada berapa jaringan ini? Ya, 1, 2. Ya, ada 2 jaringan. Ya. User 3, ada user 4. Oh, 04. Ini 03 ya. 03. Nah, ini kita harus melakukan cek dulu. Kita cek di sini ya. CLE ya. Enable. Kita harus cek dulu IP address-nya. Kemarin menggunakan apa perintahnya? Show IP interface brief. Ini digunakan untuk mengetahui interface apa yang ada di perangkat tersebut, di router atau switch. Kemudian apakah sudah ada IP-nya atau belum? Ya, kita bisa lihat. Oh, ternyata belum. Kita tidak bisa memperoleh informasi apapun dari routernya. Ya, karena ini belum di-set. Baik G00 maupun G01 itu belum di-set sama sekali. Jadi kita tidak bisa melalui dari sini. Kemudian ASW1 tidak bisa, dikunci juga. Kemudian ASW2 coba kita lihat ya. Sama. So, IP interface brief. Kita lihat. Ternyata juga belum ada nih VLAN-nya. VLAN-nya belum terkonfigurasi. Jadi router dan switch kita tidak tahu IP-nya berapa. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat user 1 ya. Kita cek di sini. User 1 ya di desktop IP. Nah, ternyata ada di sini ya. User 1 IP-nya adalah 128 ya. Kita masukkan ke sini. Next mask-nya 255.255.255.0 di /24 ya. Kemudian default gateway-nya berapa? Belum terisi ya, berarti kita tidak tahu informasi terkait default gateway. Kemudian user kedua, user 2 kita lakukan ya sama, lihat IP address-nya berapa. Nah, ini 128/24. Ini yang di bawah ini kita diminta untuk IP address versi 4 dan versi 6 ya. Tadi diminta di bagian ini. Nih. Ya, kita digunakan untuk mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6. Ya, IPv4 dan IPv6. Ya. Sementara di sini baik yang tadi ya user 01 itu IP address-nya masih kosong juga, yang versi 6. Ya, yang versi 6 masih kosong. Yang user 2 IP-nya versi 6 juga masih kosong. Ya, jadi kita tidak bisa tahu. Kemudian user 3 kita lihat IP-nya adalah 128 ini ya. IP versi 4-nya, IP versi 6-nya kosong juga ya. Jadi kita tidak tahu
ya, per 30, per 24 ya, 24. Karena net mass-nya 255, 255, 255. 0 ya. Kok bisa net mass 255, 255, 255, 0 itu per 24. Nanti akan kita bahas di IP address versi 4 ya. Nah, kemudian user 4 sama, kita lihat ini IP-nya per 24. IP versi 6-nya juga tidak. Oke. Lalu kemudian untuk IP versi 4 G00-nya ya, karena G00 ini kan terhubung ke sini ya, ke IP 120 ke jaringan 128 107 20 0 ya, 127 20 0. Nah, biasanya ini kan apa namanya? Sebagai default gateway ya. Jadi dilihat dari sini ya, default gateway-nya user 1 dan user 2 itu adalah G00. Ya, Anda perhatikan lagi cara untuk mengetahui default gateway karena ini penting ya, ini penting. Default gateway-nya yang mana? Ini penting. Ya. Kalau dari user 3 dan user 4, default gateway-nya adalah G01. Default gateway itu adalah pintu keluar ke jaringan remote. Seperti yang kemarin sudah saya terangkan ya. Nah, karena G00 ini adalah default gateway bagi user 1 dan user 2, ya. User 1 dan user 2, maka biasanya default gateway itu dia mempunyai IP yang pertama, ya, nomor IP yang pertama di dalam jaringan tersebut, ya. Oleh karena itu IP dari G00 ini adalah ini ya, sama seperti ini. Tapi dia adalah IP yang pertama. IP yang pertama. 1, ya. Ya. Nah, untuk G01 sama. G01 ini kan dia default gateway-nya jaringan 128.107.30.0. Ya, berarti dia mempunyai IP ya sama ya, tapi dia IP-nya yang pertama. Dia mempunyai IP yang pertama ya. Nomor 1. Ya. Oke. Dari sini kita sudah bisa melihat ya, untuk melengkapi ini. Default gateway-nya user 1. User 1 itu adalah default gateway-nya adalah G00. G00 berapa? Oh, ini alamatnya ya. 128 21. User 2 sama ya. User 2 sama default gateway-nya. Kemudian user 3 dan 4 default gateway-nya adalah G01. Nah, sama. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian untuk alamat IPv versi 6-nya bagaimana? Ya, IP versi 6-nya bagaimana? Nah, di sini kan ada alamat jaringannya dari IP versi 4 dan ini alamat jaringannya dari IP versi 6, ya. Ini alamat jaringannya adalah 20001 DB8A titik-titik. Nah, ini alamat jaringannya, ya, alamat jaringannya. Karena dia ada nolnya, ini kan sebenarnya bisa ditulis seperti ini ya. Ini ya. 2001 ya. DB8 A. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, default gateway itu biasanya dia apa namanya? Alamat pertama ya. Alamat pertama dari IP jaringan tersebut ya. Kalau di sini kan DB8A ini kan harusnya gini, 0 ya per 64.
Ya. Tapi karena penulisan di IP versi 6, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya ketika kita masuk ke IP versi 6, cara penulisannya gimana. Ya. Ketika ada 000 di belakang, maka nolnya ini dihilangkan. Ya. Maka nolnya ini dihilangkan. Ya, sebenarnya menulisnya seperti ini. Cuma karena 0 apa namanya? 00 itu tidak dianggap, maka ini bisa dihilangkan seperti ini. Ini harusnya seperti ini, ya. Harusnya seperti ini. Cuman karena ada metode penulisan dari IP versi 6, maka nolnya dihilangkan. Ya. Jadi ketika ada seperti itu berarti di belakangnya itu 0, ya. Paling belakang itu 0. Nah, karena default gateway itu biasanya adalah alamat pertama dari dari jaringan tersebut, maka kita bisa asumsikan dia adalah alamat nomor 1. Ya, IP nomor 1. Nah, seperti ini. Sama ya, ini nilai 1 dengan nilai 1 di sini sama. Ya, sama. Nah, kemudian untuk yang G01 bagaimana? G01 sama, kita lihat di sini. Ini ada DB 2001 DB8B. Nah, kalau ini B ya. Kalau yang ini B. Nah, oke. Nah, kemudian di dalam IP versi 6 itu ada IP yang digunakan khusus untuk menghubungkan ke lokal. Ya, khusus digunakan untuk menghubungkan ke lokal. Jadi kalau apa namanya IP versi 4 itu apa namanya lokalnya tetap menggunakan alamat IP yang sama, ya. Kalau ini ya, kalau apa ini alamat untuk menghubungkan ke lokal kan alamatnya ini ya 128.107.21 ya. Maka di sini nanti menghubungkannya menggunakan ini ya, makanya default gateway-nya ini. Nah, tapi kalau di IP versi 6 itu untuk hubungan keluar dan untuk hubungan lokal ya, untuk hubungan ke remote remote network dan local network itu menggunakan IP yang berbeda. Nah, kalau yang digunakan untuk hubungan keluar itu namanya global unicast. Ya, global unicast IP address. Tetapi kalau yang digunakan untuk koneksi ke lokal itu dia menggunakan namanya link lokal. Ya, link lokal itu alamat IP versi 6 yang digunakan untuk khusus koneksi ke lokal jaringan. Jadi yang lokal di sini, ya, yang lokal di sini. Coba nanti kalau mau hubungan ke sini bagaimana? Menghubungkan ke sini nanti ini alamat IP ini yang berperan, ya. Jadi kalau yang hubungan ke sini itu ada link lokal khusus. Link lokal di IP versi 6 itu semuanya sama. Ya. Link lokal di IP versi 6 itu semuanya sama. Alamatnya sama, ya. Alamatnya sama. Ya, yang membedakan ya sama ini alamat link lokalnya itu sama. Link lokalnya itu alamatnya sama semua. Nah, ini untuk koneksi, istilahnya untuk komunikasi antara lokal jaringan saja. Itu menggunakan link lokal. Nah, kalau misalkan nanti user 1 mau connect ke user 4, nah baru dia akan menggunakan IP yang ini. Ya, IP versi 6 yang ini. Yang global unicast ini. Ini namanya global unicast. Ya, alamat IP global. Jadi nanti ada beberapa istilahnya kalau di alamat IP versi 6 4 itu kan ada IP public dan IP private, iya kan? Kalau di alamat IP versi 6 itu nanti ada namanya global unicast, ya, ada link lokal, ya, ada local loop dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, untuk link lokalnya, ya, untuk link lokalnya di IP versi 6 itu menggunakan alamat FE80 double 1. Nah, ini semuanya sama. Nah, semuanya sama. Oleh karena itu, di sini, ini kan nanti kita mempunyai alamat IPv versi 6 untuk yang masing-masing user ya. Maka default gateway-nya sama. Ya, default gateway-nya sama. Ya, ini sama, default gateway-nya sama.
Ya. Alamat IP versi 6 untuk koneksi lokalnya, ya, lokalnya itu sama. Jadi nanti ada dua peran serta ya di sini ya. Jadi kalau dari lokal ke router itu menggunakan FE801 ini, ya. Kalau nanti dia mau koneksi keluar, baru dia menggunakan yang ini, Global Unicast, ya. Global Unicast. Oke. Terus selanjutnya bagaimana untuk apa namanya? Untuk IP yang lainnya, user 1, user 2, ya. Sebenarnya sama ya, user 1, user 2. Gini ya. Nah, cuman di sini ini kan nomor 1 ya, 1 dan 0 nggak boleh ya. Karena 0 itu adalah alamat jaringan ini nggak boleh. 1 itu sudah punyanya ini. Jadi diberikan nilai selain 1 ya, selain 1. Misalkan kita mau berikan yang sama ya, 25. 25 itu kalau di apa namanya? Konversi ke apa namanya? Ke heksa berapa? Coba. Kemarin konversi dari desimal ke heksa. 25 dibagi 16. Berapa? Ayo. Ada yang tahu kemarin? Saya coba aja ya. Saya lihat siapa ini yang ada di sini. Mas Fadli. Fadli Gali mana orangnya? Ya, Pak. Nah, 25 kalau diheksakan berapa? Kayaknya 19, Pak. 19. 19. Ya, 1 itu kan dia 16 ya. Kemudian masih sisa 9 ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian coba saya lihat lagi siapa ini yang ada di sini. Daripada ghosting saja ini nanti. Mbak Seli Agalista. Iya, Mana? Pak. Nah, Mbak Seli, kalau untuk apa namanya? Yang 30 kalau diheksakan berapa? Dibagi 16, 30 dibagi 16. Yang jelas nanti 1 dia, ya, karena kalau 2 dia kan 32, nggak cukup. 1 sisanya 1 itu 16, sisanya 14. Ya, 14 itu berapa? Kalau diheksa. Berapa? Pak. Ya, ya. Jadi 1 di sini. Ini 1 1 Nah. Oke, terus kemudian kalau yang ini juga sama ya. 25 tadi 19 ya. 19, kalau yang 30 sama 1 1 ya. Oke, ini kita sudah bisa melihat. Nah, untuk VLAN satunya bagaimana? VLAN 1 dan VLAN untuk yang ASW1. Kalau ASW1 ini kan tidak bisa dikonfigurasi ya, berarti tidak bisa diotak-atik. Nah, untuk yang ASW2 ya tadi kan dia belum ada konfigurasi IP-nya. Ya. Untuk VLAN-nya. Ya. Ini masih kosong. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, untuk switch ya, kalau ini biasanya ya, kalau yang kita lakukan, switch itu diberikan alamat yang paling terakhir. Ya, kalau default gateway itu paling pertama, switch biasanya digunakan untuk paling terakhir. Ya, paling terakhir. Ya, paling terakhir.
Nah, kalau di sini ini IP versi 4 ya. Karena switch tidak bisa tapi di sini sudah dijelaskan bahwa untuk switch itu tidak bisa digunakan untuk IP versi 6. Sebelah mana ya? Sebentar. Nah, ini. Jadi VLAN 1 itu tidak bisa digunakan menggunakan IP versi 6. Berarti IP-nya yang kita gunakan adalah IP versi 4-nya. Berarti kalau yang ini ASP1 itu kan terhubung ke G00 ya. 128 107 20. Terakhirnya berapa? Karena itu per 24 ya, karena dia adalah net mass-nya per 24, berarti yang terakhir itu harusnya 254. Ya. 254/24. Ya. Kemudian yang ASP2 128 107 30 sama 254/24. Oke. Ini juga diminta default gateway-nya mana? Ya ini ASP1 juga ke G00, berarti ini sama ya. Default gateway-nya sama. Ini sama ini. Oke. Nah, dari sini kita sudah tahu, oh alamat IP-nya sekian, sekian, sekian. Tinggal kita melakukan proses konfigurasi ya yang diminta. Oke. Yang diminta. Oke. Yang pertama adalah kita memberikan nama router dan switch kedua. Berarti yang ini sama routernya. Routernya kita beri nama sesuai dengan labelnya ya. Ini RTA, ini ASB2. Oke. Kemudian enable on, kemudian hostname RTA. Oke. Nah ya, kemudian switch kedua. Nah, ini switch kedua yang bisa diakses ya. Hostname, masuk ke konfigurasi, hostname, hostname-nya ASW2. ASW2. Oke. Jadi kalau tidak ada informasi apapun, harus dinamai siapa, Anda lihat labelnya ini ya. Label dari, apa namanya ini, label dari switch-nya. Ini label ya. Ini nama switch-nya. Nah ini yang Anda konfigurasi di sini. Ya. Nah kemudian selanjutnya adalah password, memberikan password untuk user exit di semua line, ya di semua line. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah line-nya itu kan ada line konsol ya, line konsol dan line VTY itu yang digunakan untuk akses melalui user, ya melalui user. Nah yang kita lakukan, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu line-nya, line-nya. So running config. Oke, hostname-nya sudah. Oke, kemudian kita lihat line-nya ada konsol 0 ya. Ini ya. Line-nya ada konsol 0, aux juga, kemudian ada VTY 0 sampai VTY 15. Nah, ini yang akan kita konfigurasi pertama kali ya. Menggunakan password-nya adalah Cisco. Oke. Masuk ke konfigurasi. Kita masuk ke konfigurasi, kemudian yang pertama adalah line konsol 0 ya. Line konsol 0. Oke, kita berikan password. Passwordnya adalah Cisco. Jangan lupa, line ini kan digunakan untuk remote access, berarti dia harus login. Maka kita berikan perintah login. Login. Oke. Line konsol 0 sudah, kemudian ada line aux ya. Line aux 0. Passwordnya sama, ya passwordnya sama. Cisco, ini juga login. Oke.
Kemudian line selanjutnya adalah line VTY. Line VTY. Dari 0 sampai 15. 0 sampai 15. Passwordnya sama, Cisco. Ini juga digunakan untuk login. Jadi line ini itu semuanya digunakan untuk login. Ya, jadi wajib diberikan perintah login. Oke. Ya. Ini di RTA. Nah, ini juga kita konfigurasi di suite-nya juga. Jangan lupa, suite-nya juga dikonfigurasi juga. Ya. Suite-nya ada berapa sih ya? Kita lihat. Show running config. Line-nya ada line konsol 0, aux 0, VTY-nya 4 ya. Oke. Kita masuk ke konfigurasi. Ya, kemudian line konsol 0. Passwordnya sama. Cisco. Login ya. Kemudian aux ya, line aux 0. Passwordnya sama. Cisco kemudian login. Ya, yang terakhir adalah line VTY. Nah, kalau di situ line VTY-nya hanya sampai 4 ya, 0 sampai 4. Tidak sebanyak di router tadi. Passwordnya Cisco. Login. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita memberikan user privilege ya. Encrypted, ingat ya, encrypted privilege. Kalau privilege exit saja itu kemarin yang menggunakan enable password ya. Kalau diminta encrypted privilege password berarti kita menggunakan yang secret, enable secret ya, menggunakan enable secret. Jadi perbedaannya yang enable secret dengan enable password, kalau yang enable secret itu encrypted, encrypted privilege exit password. Ya, tapi kalau yang enable password itu enggak. Ya, maka yang kita lakukan adalah secretnya, kita set secretnya. Enable, kita keluar dulu ya. Enable secret, passwordnya apa itu? Class. Ya. Oke, jangan lupa di suite-nya juga enable secret class. Oke. Sudah ya. Terus kemudian selanjutnya adalah encrypt all plain text password. Ya, ini kita akan melakukan enkripsi semua password yang plain. Ya, semua plain. Itu menggunakan perintah kemarin ya. Service password encryption. Jadi semua yang plain, kalau yang privilege ini tadi kan sudah di-encrypt ya. Jadi nggak kelihatan. Tapi kalau yang ini, yang lain ini defaultnya dia masih plain text, masih kelihatan passwordnya apa itu masih kelihatan. Oke. Terus kemudian ASW-nya sama. Ya. Service password encryption. Oke, sudah ya. Pak kok cuma router dan ASW ya, ini ASW 2, ini ASW 1 nggak boleh diapa-apakan ya, nggak bisa. Ya. Ini sudah, kemudian konfigurasi banner ya, bannernya di konfigurasi. Banner mode D ya. Kalau ini nggak ada apa namanya, tidak ada permintaan khusus harus tulisannya apa gitu, berarti ya bebas, tidak ada ketentuan. Ya. Misalkan sini restricted area misalkan.
Yang di sini sama juga, di switch. Restricted area. Oke. Ya. Semuanya sudah. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi IP versi 4 dan versi 6 sesuai dengan tabelnya di switch maupun di router. Nah, sekarang kita konfigurasi IP address-nya berdasarkan ini tadi. Ya, yang ini. Oke. Yang pertama adalah kita konfigurasi interface-nya adalah G00 ya. Interface G00. IP address alamatnya ini ya. 128.107.20.1. Netmask-nya 255.255.255.0. Ya, 21. Oke. Oh, 128 nih di sini. 128, 127. 128, 107, 20. Oke. Jangan lupa no shutdown. Oke. Statusnya sudah up. Nah, kemudian ya ini kan IP versi 6 ya. IP versi 4-nya sudah kita set, kemudian IP versi 6-nya juga kita set ya. Untuk perintahnya agak berbeda ya, cuma tambah IPv6 address. Ya, IPv6 address. Nah, ini kita copy. Copy aja, kita paste di sini. Pakai netmask enggak? Di IPv versi 6 enggak ada netmask ya. Jadi cukup itu aja apa namanya? Slash-nya itu ya. Slash ini bukan menggambarkan itu ya, netmask ya. Itu tidak menggambarkan netmask ya. Bukan netmask, ini bukan netmask. Ini berbeda antara /24 dengan /64 itu berbeda. Ya. Nanti kita tambahkan ya. Nanti akan kita detailkan di IP versi 6. Oke. Nah, terus kemudian ini masih ada satu lagi IP versi 6-nya itu yaitu FE801. Itu sebagai tadi ya, link lokal. Ya, link lokal. Link lokal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, link lokal itu digunakan untuk komunikasi di jaringan lokal, ya, lokal network. Ya. Sama IP versi 6, address FE801. Cuman belakangnya ditambahkan link lokal, ya, menandakan bahwa alamat ini digunakan sebagai link lokal. Oke. Pakai not shutdown nggak perlu karena ini sudah ini ya langsung di sini. Ya, tidak perlu no shutdown. Oke, G00 sudah, G01, sekarang kita masuk ke G01. Interface G01. Sama ya perintahnya. IP address-nya dia menggunakan 31. Oke. Kemudian IP versi 6-nya, IP versi 6, address-nya, keliru ya. No shutdown dulu. Oke. Kemudian IP versi 6, IP-nya ini. Address ya, kurang. Address. Kemudian sama link lokalnya juga IP versi 6 FE801 link lokal. Waduh, kurang address FE801 link lokal. Oke, sudah ya. Jadi yang RTA
Sudah semuanya? Coba kita lihat dulu. Sheet. So, IP interface brief. Oke, sudah ya. Gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Loh, yang IP address-nya mana, Pak? Nah, IP address-nya menggunakan ini sama. IP versi show, IP versi 6, interface brief. Menggunakan perintah itu. Nah, ini kelihatan. Ya. Ini link lokal, ini alamat IP-nya. Ya, link lokal, ini alamat IP-nya. Oke. Sudah ya, sudah semua. Jadi sudah komplit. Nah, kemudian selanjutnya kita ke switch-nya. ASW1 nggak bisa ya, tadi karena dia di lock ya ini. Nah, ini kita tidak bisa mengubah, maka kita rubah yang ini. Ya. Yang ASW2, ASW2. ASW2 VLAN-nya ya, interface VLAN 1. IP address-nya 128.107.107.30.254 ya. 255.255.255.0. No shutdown. Oke, kita lihat dulu. So, IP interface brief. Nah, ini ya. Sudah keset. Kemudian selanjutnya user ya, user kita set. Ya, user 01 dulu. Dari sini kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Ini sudah keset ya. Nah, yang belum adalah default gateway-nya. Default gateway-nya untuk user 1, 128.107.21. 128.107.21. Ya. Nah, kemudian IP versi 6-nya, ini ya, kita ambil di sini. IP versi 6-nya. Nah, ini pernya ditaruh sini. Pernya ditaruh sini. 64. Default gateway-nya, ya ini. Default gateway-nya ini. Default gateway-nya ini. Sudah ya, sama ya. Oke, kita close. Kemudian user 2. User 2. Ini sudah di-set. Tinggal default gateway-nya. Default gateway-nya ini user 2. 128. Ya. 21. Ya, IP versi 6-nya. Ini 64. Dan ini default gateway-nya. FE801. Oke, user 2 sudah. Kemudian user 3. Dua, 3 sudah di-set, 25 benar. Kemudian default gateway-nya belum masuk, kita masukkan. Dan alamat IP address versi 6-nya kita masukkan juga. Nampaknya terus ini 64. Default gateway-nya FA link lokalnya ya. Jadi kalau di sini ya di IP versi 6 default gateway-nya itu adalah link lokal. Ya, default gateway-nya adalah link lokal. Kemudian user 4 30, kemudian gateway-nya ini. Kemudian alamat IP address-nya versi 6. Ini per 64. Link lokalnya sebagai default gateway.
Oke. Sudah Sadi. Nah, ini sudah seperti ini. Ya, ada kemungkinan sudah connect ya, ada kemungkinan sudah connect. Tapi nanti kita harus pastikan dulu. Jadi untuk IP address-nya kita sudah set semua ya, sudah set semua. Ya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ini ya, sudah. Ini juga sudah. Kemudian dokumen interface with description. Jadi catat interface-nya dengan deskripsi. Berarti harus kita kasih deskripsi ya di masing-masing interface. Jadi tadi interface-nya adalah G00, G01, interface-nya VLAN 1 ya. Itu kita berikan deskripsi ya, seperti kemarin. On stay ya, interface G00. Menggunakan perintah description. Oke, kita lihat G00 itu masuk ke mana? Ke ASW1 atau ke jaringan 128.107.20. Akan LAN connection to network 128.107.20.0/24. Misalkan seperti itu ya. Oke, kita copy dulu. Ya, sudah ya. Kemudian tadi udah belum ya? Coba lihat. Oke. Oh itu G01. Waduh, keliru. G01 itu ke 30 ya, keliru. 30. Kita ke yang G00 tadi. G00 ini ke 20 kosong. Oke. Ya. Sudah ya. Oke. Oke, kita lihat show interface G00. G00 deskripsinya LAN connection to network salah ketik ya, network. Nggak apa-apa. Oke, 128.107.20. Oke, sudah ya. Kemudian kita lihat G01-nya ke network 30. Oke. Kemudian ini juga di switch-nya. Masuk ke configuration ya, config interface VLAN 1 description misalkan kita ini ya, LAN switch. Jadi ini switch dari LAN, ya LAN switch or network 128.107.20.0. Jadi ini adalah switch dari jaringan 128.107.0.4. Ini LAN 2 ya? Oh, keliru. Berarti ini 30. Ini LAN 2. Switch 2 ya ini ya? Iya, SP2. Oke. Kita lihat, so interface VLAN 1. LAN switch for network. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Ini sudah. Save configuration.
Save configuration. Ya, ini. Save configuration, copy ya, copy running conf to startup config. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke ini. Copy running conf startup. Oke, sudah. Sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah verifikasi koneksi dari semua device. Oke, kita coba koneksi. Verifikasi ya, kita coba verifikasi dulu. User 1 misalkan, user 1 ini command prompt. User 1 itu ngepingnya ke nih, ke alamat gateway-nya dulu coba. Ping 128.107.21. Oke, ke gateway-nya dia bisa ya, ke G00-nya bisa. Kemudian kita ping ke user 2 karena dia satu jaringan. User 2 alamatnya 2030 ya, 2030. Bisa? Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita ping ya dari 20 ke user 3 ya. User 3. Nah, ini kita bisa jalankan bahwa ini sudah ini ya, sudah connect ya, sudah connect. Sudah di routing ya. User 3 30 -25. Bisa ya? Sudah connect. Kemudian ke user 3 20/30. Connect. Oke. Ini sudah connect. Coba ke ini gateway-nya, ke gateway-nya jaringan kedua. Gateway-nya itu 31 ya, 31. Bisa ya, jadi bisa connect. Nah, sekarang kita ping ke IPv versi 6-nya ya. Kita ping ke IP versi 6-nya. Kita ping dulu ke sini. Ya, ke gateway-nya. Ping DBA1. Oh, enggak bisa. Ini gateway-nya ya. Harusnya bisa ini. Ping request cannot find host. Apa ya, ada yang salah ini. Berarti ada yang kurang. Coba kita lihat dulu aktivitas 88 ya. Coba cek result-nya. Oke. Nah, berarti ini ya. Ini harus diaktifkan ya. Ini ya. Ini harus diaktifkan dulu ya. Harus diaktifkan. IP versi 6 unicast routing-nya. Nah, ini harus diaktifkan ya. Unicast routing. Close. Oke. Sudah ya. 90 ya, baru 90. Oke, dari user 2 kita tutup dulu ya. Dari user 2, kita cek user 2. Oh, kita ping dulu ya tadi ya, user satunya kita ping dulu.
Oh, ini. Nah, pakai 64. Oke, ini bisa ya. Kemudian IP versi 6-nya yang user ini. Ping 1E. Bisa. Oke, bisa. Kemudian ping ke yang B ya, B 19. Bisa? Ya, B19 bisa. Kemudian B1E. 1E. Oke, bisa. Berarti dari user 01 intinya semua connect ya, connect. Intinya semua connect. Kita coba ke user 2 ya, user 2. Ini user 2. User 2 ngeping ke gateway-nya. Ping 128.107.21. Connect ya. Kemudian ngeping ke user 1. User 1 20.25. Oke, connect ya. Kemudian ke user 3 31. Connect ya. Kemudian ke user 4 20 10. Connect ya. Kemudian IP versi 6-nya ping connect ya ke gateway IP versi 6-nya. Kemudian ke yang B connect ya. Ke yang user 1 ya, 1 9 connect ya. Kemudian yang B user 3 9 connect. Kemudian 1E B1E. Oke, connect semua ya. Connect semua, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Oh, ke FE-nya coba, ke FE, ping ke FE 80. Ya, jelas bisa, ya. Ya, karena dia link lokal ya, jelas bisa. Oke, dari sini bisa. Oke, kemudian kita lihat dari sini ya. Dari routernya. Ping. Kalau dari lokal sini kan tadi sudah bisa semua ya, ngeping ke router, ya. Jadi harusnya nggak masalah. Jadi kita coba router ke user 3. 128 107 30 25. 25. Saya. Oke. Kemudian ke 20 30. Oke, 100% bisa. Kemudian ke alamat IP versi 6-nya. Ping. Bisa ya. Kemudian yang ke-6 1E. Bisa.
Oke, dari router tidak ada masalah ya, router RTA tidak ada masalah. Coba kita lihat dari ini switch nggak bisa ya. Dari switch sini ya, dari switch. Kita ngeping ke sana. Ya. Ping itu gateway-nya berapa? 128 107 31. Oke, bisa ya? 100%. Jadi seandainya nanti Anda ngeping pertama kali kok hanya 80%, itu biasanya dia semacam mencari jalur dulu, ya. Nah, nanti setelah Anda ping yang kedua pasti akan 100%. Ya. Kemudian ping ke user, ke VLAN ya, ke VLAN. Ke user 1. Ping user satunya 2025. Nah, ini mencari apa namanya? Mencari itu dulu. Dia nggak bisa ngeping ke 2025. Berarti dia kemungkinan tidak di routing ke luar, ya, tidak diizinkan oleh routernya, ya. Oke. Berarti dia tidak bisa ngeping keluar, dia hanya sebatas ke gateway-nya saja. Ya. Gateway-nya berarti 31 ya, 31. Bisa ya. Oke. Terus kemudian kita masuk ke user 3. User 3 kita ping ya. Ping user 3 ngeping ke gateway-nya 128 107 31. Bisa ya, nggak masalah. Kemudian kita ngeping ke IP versi 6 gateway-nya. Bisa, oke, nggak masalah. Ya. Ngeping ke IP VLAN ya, bisa ya, nggak ada masalah. Kemudian ngeping ke user 1 2025 2025. Ya, oke, replay. Dan ngeping ke 2030. Oke, next ya. Terus kemudian kita coba ke ping ke ini. Sudah semua ya? Sudah semua. Coba kita ke sini. User 4. Ping ke user 3. Ping 128 107 25. Loh, malah nggak bisa. Coba kita lihat ya. Ngeping ke 2025 ke user 1. Nggak bisa. 20 30
20, 30 bisa. 20, 25 nggak bisa. 20, oh 20, 30, loh. Oke, kita coba lihat di sini. Ini kenapa nggak bisa? Ke gateway-nya, ngeping ke gateway-nya, ke 31. Gateway-nya kan 31 ya. Oke. Ke gateway-nya tidak bisa. Ada yang tahu sebabnya? Kenapa nggak bisa connect? Oke, saya lihat dulu siapa tadi. Mas Bayu, Bayu Firmansyah, mana orangnya? Ada nggak Mas Bayu Firmansyah? Atau ditinggal keluar, hanya ghosting? Nggak ada ya. Mas Ardiansyah, Ardiansyah Pratama, NIM 3488. Ada, Pak. Ya, oke, ini kenapa? Kok nggak connect? Ini dengan apa namanya? Dengan user 3 itu kan satu jaringan dengan dia. User 3 itu kan 3025. Nah ini 3025. Nah ini. Ini padahal satu jaringan. Ini ya kalau dilihat dari topologinya dia satu jaringan. Kenapa kok nggak bisa ngeping? Timeout ini malah. Kenapa? Harusnya satu jaringan kan bisa ngeping ini, ya. Oh ini hijau semua ini, ya. Koneksinya hijau semua. Ini hijau semua nih. Harusnya connect ini. Apa? Kenapa? Nah, ini Anda harus jeli ya. Kenapa? Nggak bisa. Kurang tahu, Tahu? Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ya, oke. Address mungkin, Pak. Ya, MAC address-nya? MAC address. Oh, ini Ah. nggak ada hubungannya dengan MAC address. Oh, nggak ada hubungannya, Pak. Ya, ini karena ini IP. Ini yang kita Iya. IP. Ini kan satu jaringan ini kan. User Iya. 3 dan user 4 itu kan satu jaringan. Harusnya kan bisa. Ya. Nah, ini kan terkait IP. Iya, masalahnya juga nyambung semua itu. Nah, ya, Hijau makanya. semua warnanya. Bingung saya juga. Dari user lain ya, dari user lain, user 1, 2, 3 itu kan nyambung semua tadi. Ya, kita cek satu persatu nyambung semua. Kenapa user 4 ini malah nggak nyambung? Nah, ini kan satu jaringan dengan user 3. Ya, user 3. Ini nggak nyambung dengan user-user yang lainnya. Ke gateway-nya pun, ya, ke gateway-nya pun gateway-nya dia ini, ya, gateway-nya dia kan G01 ya. G01 itu alamat IP-nya ini. 128.107.31. Itu aja nggak nyambung. Berarti dia nggak bisa keluar kemana-mana. Ya. Oke. Nah ini kita sebagai teknisi harus jeli ya. Oke. Kalau IP-nya nggak, dia ngeping ke IP nggak bisa, ya. Coba kita cek. Ini semuanya nyambung, ya, semuanya nyambung. Karena tadi dari user 1, user 2 itu ngeping, ya, ngeping ke user 4. Ini ya. User 4 itu tadi mana? User 4 20 30 ya. Nah, ini nyambung. Nyambung. Kalau user 2 ngeping ke 20 30 nyambung ini ke user 4, ya kan? Nyambung. Kemudian user 3 20 30. Ini juga nyambung. Nih. Ya kan? Tapi kenapa di user 4 ya, dia nggak nyambung kemana-mana. Dia hanya nyambung ke 20 30.
2030 itu apa? 2030 itu kan IP-nya dia sendiri. Ini kita lihat di sini. Ya. IP-nya dia sendiri. Ke alamat IP yang lain nggak bisa. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Oh, berarti harus dicek nih IP-nya ini. Kita lihat di sini. Ya. Ini kan jaringannya kan 128, 127, 30 ya. 30. Oke. Tapi di sini Anda lihat user 4 itu dia mempunyai alamat 128, 107, 20, 30. Bukan 30 ya. Kalau user 3 tadi kan 30. Nah, ini berarti ada kesalahan konfigurasi. Ya. Ada kesalahan konfigurasi. Ketika dia tidak bisa ngeping ke gateway-nya, otomatis dia nggak bisa keluar kemana-mana. Karena apa? Gateway-nya itu kan dia 128, 107, 31, sedangkan dia adalah 20, 30. Jadi sudah berbeda jaringan. Makanya dia nggak bisa connect. Ya. Ini IP address awalnya ya. Tadi yang kita lihat satu persatu IP address awalnya. Maka dari situ itu bisa kita simpulkan bahwa ada miskonfigurasi. Ya, ada miskonfigurasi. Oleh karena itu kita harus konfigurasi ulang user 4-nya. Ya. Harusnya berapa? Harusnya di sini adalah 20, 30, 30. Ya. Nah, 30, 30. Karena ini dia 30, ini 30. 30, 25, 30, 30. Gateway-nya 31. Oke, kita harus konfigurasi ulang. Ya, di sini 31. Ya, sampai kapanpun nggak akan bisa nyambung karena apa? Berbeda. Ya. Nah, coba kita cek sekarang. 31 sudah nyambung ya ke gateway-nya. 3025 ke user ya. Ke user 3 sudah nyambung ya. Kemudian ke user 4 ke user 2 ya. Ke user 2 itu 20 30. Masih belum bisa keluar dia. Ya. 20 30. Berarti ada konfigurasi yang Pak, itu masih 20-30, Pak. oh ya, Katanya 30. Itu yang 128, 107. ini Ya, 30-30 kan. 30 itu kan user 4. Ya. Ini kita dari user 4 mau ngeping ke sini. Ya. Mau ngeping ke user 2. Tadi kan ada 2 IP address yang sama kan ya. Ini tadi kan 20/30 juga kan. Berarti ada 2 IP address yang sama. Ya. Jadi kita ganti. Ya, harusnya sudah bisa keluar karena tadi dari user 1 ya. User 1 ke 30 coba. User 1 30. Nah, ini bisa ya, 30 itu kan user 4 ini. Tapi dari user 4 dia belum bisa keluar. Ya, dia belum bisa keluar. 30 ini. Nah, kita cek lagi. Tadi 31 adalah gateway-nya. Benar. Ya. Oke, benar. Coba kita lihat ini. Kemungkinan ada di sini. Mbak, ini kita cek. Ini berapa persen ya? Pak, tadi 127 Bapaknya, itu kan 128. Oh iya. Oke. Oh, yang pink tadi ya? Ini 128. Oh, ini 12. Iya, Pak. 127 Bapaknya. Yang mana? Yang tadi. Yang salah tadi loh. Yang salah. Yang IP address-nya mungkin Pak yang user 4. Sudah benar. Ya.
128, 107, 30, 30 kan? Ya. Oke. Ini sudah benar nih. 128, 107, 31 gateway-nya. Ya. Gateway-nya sudah benar ini. Oke, cuma yang jadi masalah ini kita belum bisa ngeping keluar. Coba ke G00. G00 itu 21 ya. G00 mau. Ya, dari G00, dari user ini ke sini mau. Ya, tapi masuk ke sini nggak mau. Ya, masuk ke sininya nggak mau. Masuk ke sininya nggak mau. Coba kita lihat dulu ya. Ini berapa persen sih? Ini 97%. Cek. VLAN 1. Ini VLAN 1 kan ada di ASW ya, ASW 2 ya. ASW 2 ini berapa ya? Karena kita nggak tahu. ASW 1 atau kita coba ganti. Tadi kan IP-nya adalah untuk VLAN 1 ini kan 254 ya. Coba kita ganti ke 2 misalkan. Oke. Harusnya nggak ada masalah ini ya. Wong dari user 1 ke 4 itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa, coba kita coba aja. Oke, kita konfigurasi yang ASW 2. Password-nya Cisco, enable plus config interface VLAN 1. IP address berapa ini? 128 0. Karena tidak ada requirement khusus ini ya di sini ya. IP address-nya harus berapa itu. Nah, ini yang masih bermasalah ini. Port VLAN-nya. Ya, port VLAN-nya. Harusnya nggak ada masalah yang dari user 4 ini kan ini karena yang dari user 3 itu ngeping keluar sudah bisa semua. Ini user coba ke user 1 tadi. User 1 20. User 1 itu alamatnya 20 25 ya, 20 25. 25. Oh, bisa, sudah bisa. Kemudian 20 30. Nah, ini aneh nih. Yang ke 20 30. Atau jangan-jangan ada yang keliru coba di user 2-nya ini. 20 30 21. User 2-nya 20 30. 20 30 ke 24. Harusnya nggak ada masalah ini, ya. Ini ya, ini user 1 ya, ini user 1 dengan user 2 ini kan satu jaringan. Berarti yang ke arah sini ya, yang ke arah sini yang nggak bisa. Jadi kalau yang ke sini bisa. Ya, cuma ini nggak tahu. Kenapa? Ini 20 25 itu kan user 1 ya, ini bisa. Tapi user ke user 2 ini nggak bisa. Coba dari user 2 ke user 4 ya. User 2 ke user 4. User 4 tadi 30 30 ya, user 4 30 30. Wrapping
128, 107, 30, 30. Pak, kalau user 2 ke gateway-nya bisa nggak, Pak? User 2 ke gateway sudah bisa. Bisa ya, Pak? Ya. User 2 ke gateway-nya 20. Ke gateway yang mana? Gateway user 2 apa gateway user 1? Gateway user 1. Gateway yang Gateway mana? user 1 sama user 2 beda emang, Pak? Kan sama kan? Ya sama, 21 kan? Ah, Ke 21 ini gateway-nya dia. ya. Ya. Nah, itu nggak bisa juga. Ini nggak bisa juga ya? Padahal tadi bisa loh. Benar. 21 sih, sebentar. 21 ini harusnya di sini tadi sudah ada. Nah, ini 21 ini nyambung ini. Yang awal tadi ngeping ya. Yang dia ngeping awal itu nyambung. Di sini ngeping kedua kok nggak nyambung. Ya, coba kita kayaknya ada sesuatu yang salah ini. 20, 35 misalnya. 20, 35. User 2 kita ganti 20, 35. Ping ke bisa ya. Bisa kan? Berarti tadi masalahnya itu ada konflik ya. Ya enggak? Ini. Tadi kan user 2 dengan user 4 pada awalnya tadi kan IP-nya sama kan ya. 20 30 sama 20 30. Nah, ini yang bikin konflik ya, yang bikin konflik tadi. Jadi konflik IP. Ya. Ini bisa ini user 2 ya, ping ke 21 bisa. Ya, kemudian ngeping ke gateway-nya user 1, user 4. Bisa ya. Sekarang ngeping ke user 4 30 30. Nah, benar. Berarti tadi terjadi konflik ya antara IP address user 4 ya. User 4 itu kan awalnya sama dengan user 2 tadi. 20 30 jadi 20 30. Itu yang bikin konflik. Coba kita kembalikan IP-nya. Kita kembalikan IP-nya seperti semula. 20 30. Ya, 20 30. Mapping ke sudah bisa. Ya, mapping ke gateway-nya user ini bisa. Mapping ke get bisa, ya. Berarti intinya dia nge-cache ya. Sebenarnya dia nge-cache yang konfigurasi awal. Nah, ini sekarang kita ping ke 20 30. Nah, udah bisa. Oke. Jadi permasalahan di situ tadi ada ini ya. Ini ya. Ini tadi kan berubah sama ya. Awalnya tadi kan sama. IP-nya sama. Tadi terjadi konflik sehingga tidak bisa di ping ya. Yang presensi manual enggak ini ya? Kita cek. Ada ya. 1 sebentar. Saya masukkan dulu. 20 11 35 45. 11 11 19 60. Oke. Oke teman-teman, itu ya materinya. Jadi kita seperti ini ya. Kita tidak diberikan clue apapun, hanya diberikan seperti ini. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, maka perkuliahan pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Ya, nanti akan saya share ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum.